Perdebatan tentang apakah intelektual itu dan apakah fungsinya dalam masyarakat memang bukan sesuatu hal yang baru. Sudah banyak orang meributkannya dari zaman ke zaman. Tahun 1920-an, Julian Benda pernah menuliskan buku yang berjudul The Treason of the Intellectual yang sempat menghebohkan. Namun soal ini selalu menarik untuk terus dipersoalkan dan dipertanyakan. Mokhtar Lubis, sastrawan dan wartawan terkemuka kita yang pernah dipenjarakan tanpa diadili oleh rezim Soekarno, suatu kali ia pernah menulis bahwa seorang intelektual adalah ia yang tidak merintih ketika ditindas dan yang tidak menindas saat berkuasa. Dalam buku Peran Intelektual yang dituliskan oleh Yayasan Obor Indonesia tahun 98, Edward Said antara lain pernah menulis bahwa seorang intelektual adalah ia yang berani mengatakan yang menurutnya benar, berani mengatakan yang dianggapnya adalah kebenaran, meskipun itu bertentangan dengan pikiran-pikiran kaum penguasa. Bagi Edward Said, seorang intelektual adalah pencipta sebuah bahasa yang berani mengatakan yang benar pada penguasa. Karena itu, seorang intelektual atau yang kerap pula disebut sebagai cendekiawan cenderung beroposisi. Sebab dosa terbesar seorang intelektual adalah apabila ia tahu apa yang seharusnya dikatakan, tetapi menghindar untuk menyampaikannya. Ia hendaknya tidak mengabdi pada kepentingan penguasa. Komitmennya jelas. Komitmennya adalah pada nilai-nilai kebenaran, bukan pada seseorang atau kelompok-kelompok tertentu. Dan seorang intelektual tidak akan pernah berhenti mempertanyakan segala hal yang dianggapnya tidak beres. Hidup seorang intelektual, menurut saya, pada hakikatnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kebebasan. Ia tidak dapat menjadi milik siapapun. Kalau kita meminjam istilah Rendra, seorang intelektual adalah ia yang berumah di angin. Oleh karena itu, ia sering dianggap berbahaya. Ia bisa saja solider terhadap kelompoknya, tetapi selalu dengan sikap kritis, maka ia mudah dicurigai, bahkan seringkali dicap tidak loyal. Pada hakikatnya, seorang intelektual, ia berjuang sendirian, berhadapan dengan lingkungan. Ia tidak mau membuat mereka puas, melainkan justru menentang mereka. Karena memiliki komitmen terhadap kebenaran, ia tidak dapat menjual diri pada pihak manapun. Ia harus menentang ajaran-ajaran ortodoks dan dogma, baik religius maupun politik. Kalau kita flashback ke zaman Yunani kuno, Sokrates rela menjadi martir bukan hanya demi membela kebenaran, tetapi juga karena ia mempertahankan haknya untuk terus bertanya, menyelidik, dan mempersoalkan segala hal. Ia mengusik segala yang telah mapan dalam masyarakatnya yang telah menjadi jumu di gila rutinitas. Satu waktu dia pernah diadili di pengadilan Athena. Seorang hakim mengatakan, "Jika kau katakan padaku, Sokrates, kali ini kau dibebaskan asalkan tidak lagi bertanya atau mempersoalkan segala hal." Lalu kemudian Sokrates pun menjawab, "Maka ketahuilah bahwa aku tak akan mengubah pendirian sekalipun mesti mati berkali-kali karenanya," ujar Sokrates di depan pengadilan Athena. Ia pun akhirnya dihukum mati karena selalu bertanya dan karena pertanyaan-pertanyaannya selalu mengusik keyakinan yang sudah mapan. Namun, ia mati sebagai martir, seorang saksi kebenaran. Ia dikenang sebagai teladan, sosok intelektual sejati yang tak takut pada malu. Dalam sejarah, ada saat-saat di mana mereka yang mestinya bersuara justru bungkam. Mungkin karena takut, cari selamat, atau karena sebab-sebab yang lain. Di
masa Soeharto berkuasa sebagai orang paling kuat di Indonesia waktu itu, nyaris tak ada kaum cerdik pandai kita yang berani bersuara menentang kezalimannya. Kalaupun ada, itu hanyalah beberapa gelintir saja. Sebut saja misalnya Sri Bintang Pamungkas, dosen Universitas Indonesia, yang kemudian dipenjarakan dengan tuduhan makar, dan George Junus Adicondro, dosen Universitas Katolik Satya Wacana Salatiga, yang terpaksa hengkang ke Australia karena terancam keselamatannya. Barulah setelah Soeharto jatuh, ramai-ramai orang berebut bicara. Waktu kemudian berlalu, penguasa yang satu berganti oleh penguasa yang lain. Namun, bagi rakyat kebanyakan, keadaan belum kunjung berubah. Hidup mereka tetap susah. Kaum intelektual kita yang semula menjadi tumpuan harapan rakyat kebanyakan untuk menyuarakan dan mengubah nasib bangsa ini, satu persatu telah terkooptasi oleh kekuasaan dan kemudian lupa pada tugas mulianya. Rupanya, kursi yang empuk memang melenakan kawan-kawan. Mereka yang tadinya tampak begitu kritis pada penguasa, kini justru menjadi tumpul setelah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Mereka terlalu asik mengurusi kenyamanan pribadi, atau paling bantal, mereka sibuk mengurusi kelompoknya sendiri-sendiri. Pertanyaannya sekarang, masihkah kita bisa berharap pada kaum intelektual jika mereka telah menjelma menjadi para teknokrat alat kekuasaan atau sekedar hamba partai? Mestikah kita terus menanti entah sampai kapan hingga munculnya para intelektual sejati yang rela berkorban demi kepentingan orang banyak?